Nekalan orang yang baca Quran, nak Quran itu biar leplo thon kanya ada fikir pi. Hana halangan mesiga pi baca Qurannya. Hana itu biar orang yang tanggal mirah, ata-ata barok baca kembali lo. Ladung keberahkan mana Nabi ai kamu baca Quran gara-gara mengakupi. Kan gara-gara mengakupi dah baca Quran. Nyamnya bagi dia kupi yang mangatnya tak puduk Quran, kupi-kupinya hai te mangat le singo. Nyan Quran tak puduk bagi dia kupinya, kupi-kupinya hana mengali. Itu tandanya apa? Kan gara-gara leh dia mengat kupi dia baca Quran kan. 26 halaman Qurannya tidak pernah tertinggal katanya baca satu huruf pun. Tapi Quran kadang-kadang hanya 5 barisnya berat tubuh katanya. Nyo ke tanda-tanda katanya uronyo karusak rohaniah. Nyo kan tukalan gegau. Beda kalan do urang tapi bagi dia kupinyan tang rohaniah karusak baik gerau. Lihat tu diri kita sendiri. Kemana kita akan hadir di masa yang akan datang? Apa yang dia dapatkan di masa yang akan datang? Mia terus menerusnya yang terjadi terhadap umat Nabi Muhammad. Alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagianya. Dengan kudrah dan iradah Allah, dengan taufik dan hidayahnya pula, di tengah-tengah gedanya dalam kesibukan, pekerjaan-pekerjaan gedanya yang golom gedanya selesaikan. Tetapi dengan kekuasaan Allah, tanya bisa hadir pada malam yang berbahagianya, yang adanya hana mandum-mandum. Orang bisa menyaksikan, bisa hadir dalam sebuah majlis ilmu, dalam perkumpulan yang lagi rupa. Hana mandum-mandum manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk mensapat-sapat pada tempat-tempat kebaikan. Walaupun memang banyak manusia yang lahir dalam keadaan beriman kepada Allah. Memanglah manusia-manusia yang hidup dalam lingkungan orang-orang beragama. Manusia-manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala lahir daripada keluarga yang beriman. Akan tetapi kita sadari legatanya dengan apapun alasan, apapun halangan, hana mandum-mandum nabi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di dalam sebuah majlis ilmu yang dihadiri oleh seluruh para malaikat-malaikat yang diturunkan rahmat yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah gedanya wahai saudara-saudara sekalian pada malam yang berbahagianya. Kan gara-gara gedanya hana pekerjaan yang lain, kan gara-gara hana tugas yang lain uronyo tanyo hadir. Kan gara-gara tanyo hana sibuk. Tetapi kehadiran tanya uronyo merupakan sebuah peluang dan sebuah jalan untuk kedanya mendapatkan berbagai kebaikan-kebaikan di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah sama-sama tanya hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang begitu besar jasa dan pengorbanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pengorbanan beliau hanya semata-mata untuk kebahagiaan bagi kedanya. Sampai di hari akhirat nanti
beliau masih teringat, beliau masih memohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar umatnya menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat, orang-orang yang terhindar dari sebuah malapetaka besar, azab yang besar, api neraka jahanam. Rasulullah lah yang menangis di hadapan Allah, Rasulullah lah yang memohon di bawah aras. Beliaulah meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala di saat seluruh manusia-manusia yang lain, di saat para nabi-nabi yang lain takut di dalam padang mahsyar, yang tidak ada pertolongan pada saat itu. Seorang ibu tidak sanggup menolong anaknya, juga seorang anak tidak sanggup menolong keluarga-keluarganya. Bahkan diri kita sendiri tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kita daripada kemarahan Allah dalam padang mahsyar. Maka siapa yang membela manusia pada saat itu? Siapa yang berani hadir di hadapan Allah? Hanyalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah merupakan manusia yang paling istimewa. Bahkan Allah mengangkat derajat beliau, mengangkat nama-nama beliau. Seluruh nanti pintu-pintu syurga, semuanya tertulis kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka inilah harapan kehadiran kita peringati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dikumpulkan nanti di hari akhirat beserta beliau. Maka itulah merupakan nikmat yang paling besar di saat kita diundang oleh Nabi Muhammad dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama, orang-orang yang membimbing dan mendidik agama. Mereka lah orang yang membentengi anak-anak kita dan keluarga kita. Para ulama lah yang menjaga keturunan-keturunan kita agar mereka terhindar daripada azab dan siksaan api neraka jahanam. Para ulama lah yang membawa kita, yang mengarahkan kita agar menjadi manusia-manusia yang senang di hari akhirat, manusia yang bahagia, manusia-manusia yang bisa tersenyum sampai akhir kehidupan nanti di hari akhirat. Maka itulah dengan berkat perjuangan para ulama-ulama. Ta'zim dan penghormatan luntuan yang pertama sekali kepada Walid selaku pimpinan daya tempat pengajian yang mulianya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau dan keluarga beliau. Bapak Gesi, alhamdulillah hari pertama menung luntuan langsung disambut oleh Bapak Gesi. Maka mudah-mudahan juga Allah berikan kesehatan kepada beliau, Tunku Imum, para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam yang berbahagia ini, yang tidak mungkin luntuan sebutkan nama satu persatu, tapi ketahuilah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat daripada luntuan. Saudara lun sekalian yang seiman dan yang seagama, maka saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak manusia yang lahir di muka bumi ini, hana mandum-mandum gebila Allah sebagai urung-urung beriman. Hana mandum-mandum Allah menciptakan manusia untuk menjadi orang-orang yang selamat di hari akhirat. Hana mandum-mandum manusia yang lahir di muka bumi ini, mereka merupakan orang-orang yang bisa bahagia di hari akhirat. Tapi tidak sedikit umat manusia, ratusan miliar ciptaan Allah dari Nabi Adam sampai hari akhirat, tidak sedikit manusia yang sengsara dan menangis di hari akhirat akibat daripada mereka dimasukkan dalam neraka jahanam, akibat daripada mereka kufur kepada Allah, akibat daripada mereka lahir daripada orang kafir, hidup dalam golongan orang-orang kafir, dan mereka merupakan manusia-manusia yang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang binasa di hari akhirat. Tapi pernahkah tanya bertanya untuk diri tanya, kenapa kita lahir daripada orang Islam? Kenapa kita lahir daripada keluarga Islam?
Kenapa tanya lahir dalam golongan urung-urung Islam, hidup di lingkungan orang-orang Islam yang ada masjid, ada tempat ibadat, ada tempat belajar agama. Apa ibadat yang pernah tanya persembahkan di hadapan Allah? Putra yang pernah tanya lakukan dengan keislaman yang Allah berikan kepada gedanya. Urunyo Allah nepilih gedanya sebagai urung Islam, keluarga gedanya urung Islam, kan gara-gara gedanya banyak ibadat, kan gara-gara punya sebuah keistimewaan yang gedanya persembahkan di hadapan Allah. Tetapi Allah memilih tanya sebagai urung Islam urunyo sebagai tanda bahwa kita sedang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang sukses di hari akhirat. Tapi kadang-kadang tanya hana sadar, kadang-kadang dia tidak pernah menyadari, tidak pernah berfikir dalam hati tanya, kenapa Allah pilih kita sampai detik ini, sampai saat ini. Allah memberikan iman dan Islam kepada gedanya Bandung. Anak gedanya begitu lahir ke itu agama. Kan hana mungkin gedanya diciptakan dari golongan orang-orang kafir. Kan hana mungkin gedanya lahir daripada keluarga kufur. Tetapi semua ini Allah berikan hanya satu jawaban. Karena Allah itu kasih sayang kepada gedanya Bandung. Nyoke manusia yang beriman kepada Allah, nyoke merupakan pilihan-pilihan daripada Allah. Jamunkan balahe gedanya segolam lahir di dunia ini, tanyakan persiapkan oleh Allah sebagai urung-urung yang beriman. Makanya di daerah Na'man berdekatan dengan Arafah, segolom tanyo hadir di atas muka bumonyo. Allah kalau necok zuriat-zuriat tanyo mandum. Gedanyo gecak zuriat daripada urung syik daripada nenek gedanyo. Maka zuriat bawatenyan ke seluruh manusia yang akan hidup di masa yang akan datang. Mandum-mandum zuriatnya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan ba uronyan kagak pilih. Tah manusia yang lahir dalam keadaan beriman dan tah manusia yang akan lahir dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi benata sadari bahwa hana mandum-mandum urang berimannya selamat uro akhirat. Hana mandum-mandum urang beriman wate-matenya tersenyum di hari akhirat. Banyak manusia yang beriman di dunia, dia merupakan manusia yang sengsara dan celaka di hari akhirat nanti. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, kullun nasi halki, ubena manusianya binasa aura akhirat, illal mu'minin, kecuali kepisah manusia yang selamat orang-orang mukmin. Wa kullul mu'minina halki, orang-orang yang beriman dia juga akan sengsara. Hana bisa terjamin dengan keimanannya mereka merupakan orang-orang yang sukses. Wa kullul mu'minina halki, orang yang beriman dia akan sengsara di hari akhirat. Illal alimin, kecuali mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang punya ilmu pengetahuan. Maka untuk menjadi orang-orang yang berilmu agamanya hal yang paling berat dalam udep danyo. Bahkan karena keilmuannya, ilmu agamanya merupakan sesuatu jalan yang bisa membawa gedanya kepada kebahagiaan, maka hana mudah nyuruhnya dakalan tu hadir dalam majlis ilmu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan majlis ilmu itu merupakan kebun-kebun syurga. Di mana ada majlis ilmu itu kebun syurga. Idza maraltum bi riyadil jannah farta'u, apabila engkau melewati kebun syurga kata Rasulullah, farta'u, merangkaklah kalian, rebutlah kalian. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, di mana kebun syurga di muka bumi ini? Rasulullah menjawab, hilakul dzikri wa qala al-ata majalisul ilmi wal ulama. Kebun syurga itu tempat berkumpulnya para ulama, tempat diajarkannya ilmu agama. Itulah merupakan kebun-kebun syurga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dumno kebun syurga yang Rasulullah sampaikan. Tetapi berapa banyak orang-orang mukmin yang hadir dalam kebun-kebun syurga yang lagi rupa. Majelis ilmu, pondok-pondok pesantren, tempat-tempat pengajian.
Itulah kebun-kebun syurga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menyelamatkan manusia sampai di hari akhirat nanti. Akan tetapi beta sadari nyan hal yang paling sulit bagi kita nyan tadu mantang ino siat hijum nyan lagi tang ruo itu biat puyang na he tak tatit. Hae beda ngan tadu bagi dia upi. Me tadu bagi dia upi ribengah sampai supportnya hana masalah bagi dia. Tapi dalam majlis ilmu berat. Padahal pupas saya berat. Pengen abe energi hana pe halir that di samping tu tong rumah. Hana pe apa dep Honda. Tetapi betatupu ada yang berat bagi kita. Bahkan karena ini makanan rohaniah manusia. Makanan rohaniahnya sulit dan bagi kita uronyo tak capai. Berat tubuh kita uronyo. Maka akhirnya ate kita nyo hana merasa tenang pakan karena rohaniah tanya rusak. Rohaniah kita nyo hantam pernah tak berikan makanan. Rohaniah kita nyo uronyo hana pernah le kita nyo tak kenyangkan, dia penuh dengan penyakit hana payah tak pernah tak obati. Nyo ke gara-gara rusak rohaniah, maka inilah yang terjadi dalam umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Nyo uronyo na menyata pegat pengumuman na berih raskin nyo punoh urang. Kenapa? Beraskin na subsidi gas, na subsidi berangkat puak, walau berjam-jam harus antri tidak jadi masalah. Ubena ane akan terhadirkan pada tempatnya. Padahal gas, beras, saka yang murah, nyan mandum-mandum untuk kebutuhan jasmani yang bisa kita makan 1 bulan, 2 bulan. Tapi makanan rohaniahnya bisa hidup sampai ribuan tahun nanti di masa yang akan datang. Tetapi berapa banyak makanan rohaniah yang kita nyopaju setiap saat dan setiap hari. Urang silon sekalian yang lon Tuhan muliakan, menyebu kita nyo gerot hantom tua si uro si malam lege. Hai nyak. Hai. Padungga pajebu si uro si malam. Lega nyan bu hantom tua ya ane tayo. Tanyo menansit selalu si. Menyahai tempajo bu ane de tak apa. Tak paksa. Tak biarkan habis waktu berjam-jam. Yang penting makanannya itameng dalam rukung ane tayo. Padahal makanannya hanya untuk kebutuhan jasmani. Jasad manusia itu akan hancur. Sandai tayo tagali kubur uroyo. Kemana jasad-jasad manusia pendahulu tayo? Mandum kabeh pajuh leulat. Tetapi apa yang tinggal rohaniah tanyo diangkat oleh para malaikat. Sampai bertahun-tahun, ratusan tahun dia akan hidup. Tapi tanyo hantaun tak perhatikan rohaniah tayo. Menyona acara lagi yang kesiton 3. Aina bayangkan umi sekalian menyagutanyo tapajuh makanan siton 3 kiban hidu. Siton 3 tapajuh makanan kiban bentuk tubuh tu hotel kalan le malaikat. Lagi orang TBC pijuat tu. Cuma minta kalan tapi gerorot hana du. Malaikatnya hotel kalan ada ketanyo yai pajuh makanan siton 3. Padahal rohaniahnya perle udep untuk ratusan tahun di masa yang akan datang, maka cukup gura-gura hiurang. Cukup gura-gura itu. Akan tetapi nyoke yang tak sia-siakan. Maka pantas kadang-kadang anak utanya watelah berokan cukup suci-suci dan bersih. Akhirnya mereka menjadi pemabuk watekaraya. Dia ke pencuri, dia ke pengkhianat, dia ke pemain judi. Jad orang yang memakan yang haram. Siapa yang menghancurkan mereka? Siapa yang salah dalam kehidupan mereka? Padahal hana anak gedanya wadah pelahi oleh Allah. Mereka merupakan orang-orang yang rusak. Hana manusia yang wadah pelahi oleh Allah. Mereka menjadi pemabuk, menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Hana. Laqad kharaitukum min batni ummikum wa qalbukum tahir. Aku lahirkan mereka dalam keadaan suci dan bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Setiap bayi semua mereka lahir dalam keadaan suci dan bersih.
illa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Akibat daripada orang tua mereka akhirnya mereka menjadi Yahudi. Gara-gara orang tua mereka akhirnya mereka menjadi orang Nasrani. Gara-gara urang Syiah akhirnya mereka menjadi manusia kufur kepada Allah. Nyo kezaliman yang paling raya bagi kita. Nekalan kiban haya-haya ne tu wa telefon wa mayak-mayak. Tapi gara-gara lahir bagdanyo jih akan menjadi manusia yang terzalimi sehingga urang akhirat. Urang akhirat anak katanya menjadi manusia yang jahat, dimasukkan dalam neraka gara-gara tayo. Dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam. Hanai rempak nikmat le syurga mubacut pih lagi ngon-ngon mereka yang pernah hidup semasanya. Siapa yang menghancurkan mereka? Siapa yang menzalimi mereka? Gara-gara tanyo uronyo terhancurkan dan terzalimi kehidupan anak-anak tanyo. Kenapa? Kita biarkan rohaniah mereka rusak. Oh biar hektar kamu kana urang-urang malam bekerja. Kita hanya yang tak habis energi uronyo, yang tak berkorban uronyo hanya untuk jasad mereka. Jasad mereka akan hancur nanti dalam kubur. Tetapi pernah katanya uronyo berkorban untuk rohaniah mereka. Nyo kezaliman yang paling raya bagi kita nyo tanggung jawab besar sampai hari akhirat nanti. Kiban sedih wahai saudara lun sekalian. Dupna darah yang tak pelih waktu saat anak tetap lahir. Dupna iru'uh katanya uragam yang itu biat titip pura tapi makanan. Tapi tanpa sadar katanya sedang membawa mereka kepada neraka jahanam. Sedang mencampakkan mereka dalam neraka jahanam. Sedang mendalimi mereka, menghancurkan kehidupan mereka di hari akhirat. Anak katanya hanya rempak le kenikmatan selama-lamanya gara-gara lahir dari daya. Seandainya mereka lahir dari orang-orang baik, seandainya anak katanya lahir daripada keluarga yang memperhatikan rohaniah mereka, mereka akan senang di hari akhirat, berbahagia, berbangga, tersenyum di hari akhirat. Karena kenapa? Mereka merupakan kekasih-kekasih Allah yang dipersiapkan untuk menjadi ahli-ahli syurga. Tapi gara-gara lahir bang dayo, tak biarkan rohaniah mereka, tak sia-siakan kehidupan mereka. Apa yang terjadi terhadap anak kita? Dia selama-lamanya sengsara, meleleh tubuh mereka dalam neraka jahanam, dibakar selama-lamanya. Mereka harus menangis selama-lamanya. Betapa sedihnya kehidupan mereka. Nyotok gara-gara tanya urunsi, tak korbankan kehidupan mereka. Lagi nyokuh yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara lun sekalian yang seiman dan yang seagama. Maka uronyo jangan legetanyo tak biarkan kerusakan rohaniah daripada anak getanyo. Hae tak tanggung jawab sehingga uro akhirat. Puarti iman yang dalam dada tu uronyo. Apabila getanyo gagal di kehidupan akhirat. Apa arti kehidupan yang hebat yang dia miliki uronyo? Puarti jabatan yang tinggi, puarti harta yang banyak, puarti fasilitas yang banyak, puarti kemuliaan. Apabila akhir kehidupan tayo sehingga menjadi manusia celaka dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka uronyo marilah berkorban udip untuk rohaniah. Tayo sendiri menanti beda sia-siakan rohaniah tayo uronyo. Akan rugi katanya udip di hari akhirat. Pada tupu rohaniah tayo uronyo rusak, pada tupu rohaniah anak-anak tayo rusak. Nekalan dikala hadir dalam majlis-majlis ilmu, tempat-tempat ibadat, nah merasa nyaman, hana nyan mu Quran mentang, nyan tak baca, nyan tiuro tiga, sakit mata-mata, terlemah tubuh-tubuh tu. Nyan tak baca Quran, nyan punya Quran nah, habis halaman 26 halaman, hana lemah baca, padahal tulisan lebih halus daripada Quran. Itu tandanya kita telah rusak rohaniah tayo. Sabohin dari baca Quran berat. Padahal tak baca Qurannya hana payah ada pedai hondari. Hana payah dapat sopeng lamkih. Hana payah habis energi ledat. Ilukut putrakut lam bafet lam mari rumah tena Al-Quran. Hana payah ada buka pintu dah biar keluar. Tapi namiakan na Al-Quran inan hae tak baca dayan. Berat tubuh. Nyan tanda rohaniah karusak. Hae tak bedah bawa malam tak ibadat. Hae tak jak sembahyang subuh berjamaah.
kan gara-gara hek kerja, kan gara-gara hansip tingun malam. Ada taih mulai bengah sampai support, kemudian taih kembali, yang tanya tetap hak tak beda hatanya. Nyan tanda je rohaniah kita telah rusak, telah hancur rohaniah. Dia lapar selama-lamanya, tidak pernah katanya memberikan makanan. Maka beda begahnya lon hak lon kerja, hak lon ibadah, hak lon hadir dalam majlis ilmu. Karena lon hek tak kerja bawa teuro, ada hana hek tak kerja selalu punya alasan tayo hadir dalam majlis-majlis ilmu. Bahkan karena tayo rohaniah telah rusak. Anak-anak kita juga demikian. Nyo menyelagenyo terus menerus terjadi terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan sia-sia iman yang na dalam dada tayo. Kebun-kebun surga yang disampaikan oleh Rasulullah, tempat hadirnya para malaikat, tempat dinaunginya oleh para malaikat-malaikat, tempat berzikirnya, beristighfarnya oleh seluruh binatang-binatang. Ila ke ampun kegedanyo yang hadir dalam majlis ilmu, nyo menyo beralasan sampai nalah halangan bertatupu oleh gedanyo walaupun na beriman dipersiapkan untuk menjadi manusia yang celaka. Nyo kan abia yang pegah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal ilma la yulhimahu alal as'ida wa yuhrimahu alal asqiya. Sesungguhnya hadir dalam majelis ilmu selalu beralasan berhalangan, selalu odor bagi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi manusia-manusia yang celaka dan durhaka kepada Allah. Dan sesungguhnya ilmu selalu mudah, selalu gampang, tidak punya alasan bagi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi manusia-manusia yang bahagia. Sandaji tanya uronyo, tanya siapa manusia yang bahagia di muka bumi ini? Lihatlah siapa yang sering hadir dalam majlis ilmu. Ini makanan rohaniah manusia yang bisa membawa mereka kepada kebahagiaan. Menyegedayo sampai-sampai na alasan, sampai-sampai na berhalangan. Tetapi pada perkumpulan pada tempat yang lain tidak pernah halangan. Nyo bertatupu oleh gedanyo kita manusia yang sedang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang celaka kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin saudara-saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, maka lihat rohaniah kita hari ini. Lihat rohaniah anak-anak gedanyo uronyo. Maka ji pantas kadang-kadang hetat mata gedanyo uronyo baca Quran. Lemah tat lidah katanya uronyo baca Al-Quran. Berat tat tubuh katanya uronyo wate hadir dalam majlis ilmu. Yang sebenarnya yang membuat katanya berat kan gara-gara le abe energi kan. Saat le abe energi tak baca Quran dengan tak baca Quran sebenarnya le tat abe energi tak baca Quran. Tapi yang membuat katanya haid tak pubut adanya tok gara-gara dosa dan rohaniah katanya karusa. Nekalan orang yang baca Quran, nak Quran itu biar leplo thun kanya ada fikir pi. Hana halangan mesiga pi baca Qurannya. Hana itu biar orang yang tanggal mirah, ata-ata baru baca kembali long. Ladum kebegahkan mana Nabi ai kamu baca Quran gara-gara mengakupi. Kan gara-gara mengakupi dah baca Quran. Nyamnya bagi dia kupi yang mangatnya tak puduk Quran, kupi-kupinya hai te mangat le tengok. Nyan Quran tak puduk bagi dia kupinya, kupi-kupinya nana mengali. Itu tandanya apa? Kan gara-gara leh dia mengat kupi dia baca Quran kan. 26 halaman Qurannya tidak pernah tertinggal katanya baca satu huruf pun. Tapi Quran kadang-kadang hanya 5 barisnya berat tubuh katanya. Nyokuh tanda-tanda katanya uronyo karusak rohaniah. Nyokan tukalan gegau. Beda kala anda orang tapi bagi dia kupinyan rohaniah karusak be gerau. Lihat tu diri kita sendiri. Kemana kita akan hadir di masa yang akan datang? Apa yang dia dapatkan di masa yang akan datang? Terus menerusnya yang terjadi terhadap umat Nabi Muhammad. Kipan anak-anak katanya di masa yang akan datang. Nyoke yang diwaspada oleh Rasulullah, wa kullul mu'minina halki ilal alimin. Orang yang beriman itu pasti dia akan binasa. Dia akan hancur, dia akan menyesal. Kecuali hanyalah orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu. Maka jibek pernah tertinggal majlis ilmunya. Hana kebahagiaan yang lebih raya.
hana keistimewaan yang lebih tinggi, hana kemuliaan yang lebih raya selain daripada ada yang hadir dalam majlis ilmu. Zaman pernah terjadi di sebuah daerah Suriah, diceritakan oleh para ulama, di daerah Dakhdah, tempat getanam para aulia dan para ulama. Sirah kisah penggali kubur. Sirah kisah penggali kubur. Tugas gonyan gali-gali kubur. Dupna trep puluh ton kabur ge gali-gali kubur sabe. Asai na orang meninggal gonyan tukang kuh kubur. Tiba-tiba terus sirah urinang nemohon wahai penggali kubur nekuh kubur kelon tabo. Anak miat yang mantang remaja akan meninggal. Kaka gekuh lah kubur le gaya. Leo gekuh kubur hana trap ime jenazah. Hana tat ame orang me. Kan anak miat yang hayat hat, kan anak miat yang ulama, kau ulama yang meninggal. Anak miat yang tinggal belajar agama. Tiba-tiba kebetulan yang kuh kuburnya. Nyo kisah nyata kan dongeng. Kisah nyata. Tiba-tiba pada saat keputran mayat anak miatnya di dalam kubur gekalan dengan mata ulai dan Allah gepehah tiga supaya aja kepelajaran bagi kita yang dengan mata ulai gekalan kubur yang dari tanah berubah menjadi kebun-kebun syurga yang sangat indah sehingga pingsan ge. Hana pernah kalian ka ratusan orang ka gekuh kubur ke pasal orang kubur. Hana pernah kalian kalagian nyo tanyo inoi kampung nyo yang dukang kubur. Na pernah tak kalian orang ada dapat seorang kubur je kebun syurga. Hana ikonyan pi hana tahu kalian berokan. Cukup le kau orang meninggal masa yang lalu. Macam model kau kalian. Tapi yang modelnya hana pernah kalian. Maka pingsan ke akhir jigoyan. Watai pulih daripada pingsannya ditayang lengan-lengan ke hai. Pakan je kepingsan menurun dalam kubur. Pakan sumpom ron dalam kubur. Cerita tu. Nalun kalian hal yang paling aneh. Hantam long kalian kapuk peluh ton long tugasnya. Hantam pernah long kalian. Putra kalian. Bahawa kubur muno berubah menjadi taman yang indah. Hayat hat. Hebat hat tamannya. Maka pingsan baklun kalian natayan. Hai patih le orang mesti ropi. Bahkan ikun le orang lain. Nyoron kadang hek hat. Pitam pingsan. Karena hek tat kuh kubu meno hek tat patron mayat nyo sangken nyo gara-gara pitam nyo kendehnya urang pitam ke macam deh hai patih walaupun urang hai patih le penggali kuburnya gonyan dengan mata ule kalian hana trep lihanyan padum-padum belian yang padum belian silang kake akhir ji toh lah murinang sat gekeun hai penggali kubur nekuh kubur lam sabot ke anak long yang kam meninggal. Kakak kekuh lam kembali kubur. Kejadian anak miat yang keduanya yang meninggal watak pasal lam kubur menansit lam. Tapi kali kedua hana pingsan le goyan kali pengalaman pak yang pertama. Akhirnya timbul tanda tanya siapa yang meninggal dua orang ini. Gia setat urinangnya muno yang yukuh kubur pak goyan. Gia tayang-tayang ba urang ha ka urinang yang tukang yukuh kubur yan. Maka gerempaklah kedanyang wahai urinang. Lon hana pernah lon kalan sebuah kejadian yang aneh kapuk puluh ton ka tugas long menggali-gali kubur. Hana pernah lon kalan masa-masa yang awal bahwa kuburnya juga sangat luar biasa watenya. Yang terjadinya tidak pernah aku melihat. Maka uronyo so sebenarnya yang meninggal dua ronyan yang karoni yuku kubur baklon. Ngejawab le urinangnya. Yang pertama yang meninggalnya anak lon yang mantang tinggal belajar ilmu agama, tinggal dituntut ilmu, tinggal dibelajar ilmu agama. Ongkos yang dirumpak daripada hasil mesin soyan dijuk ke adik yang tinggal belajar ilmu agama. Subhanallah. Bak wate gedingonyan le sira penggali kubur yang ka umur 55 ton 40 ton ka profesi sebagai penggali kubur uronyan laju ke menjanji ba Allah ya Allah lon be sampai mati singoh je ke penggali kubur beh nyo uronyo lon ingin wate meninggal lon singoh status long adalah sebagai penuntut ilmu atau orang yang membela orang-orang yang sedang menuntut ilmu.
gebedah berangkat dia tuntut ilmu. Mai dia hana mengele orang yang dia jauh bereh long dia mendagang nya ada tungku pihak terima li. Han mungkin katanya. Tapi kisah nyatanya akhir ji gonyan menjadi ulama dan anak-anak gonyan hana kubah le holain. Hana kesia-siakan le anak-anak gonyan. Hana kebiarkan le anak-anak gonyan rusak. Anak-anak gonyan juga akhirnya dipertempatkan di tempat-tempat ilmu agama dan menjadi para ulama. Maka Syekh Ramadan Bukti pernah berkata, wahai anak lun, seandainya tong sampahnya jalan mendekatkan diri kamu kepada Allah, lun pasau katakenan, karena nyokuh jalan saboh jalan yang bisa membawa engkau kepada kebahagiaan yang selama-lamanya. Putra yang bisa tak ambil kesimpulan daripada sejarah seorang penggali kuburnya. Saudara-saudara sekalian yang seiman, yang seagama, hana mungkin danyo bahagia uro akhirat. Ada hebat hat danyo je uronyo, letat harta aja. Hana lebih ni harta karun uronyo danyo. Memang urang wate masa karun mandum galak je karun. Nya nuru-uru ina mandum cita-cita ke najid anak bejak karun watayan. Hana orang yang lebih banyak harta ketimbang dengan harta karun. Tapi karunnya hana termasuk sukses uro akhirat. Mandum manusia umat Nabi Muhammad uronyo hana yang galak je karun. Menansi jabatan yang nak dia sandang hana puta banggakan atayan. Hana manusia uronyo yang tanding jabatan Fir'aun. Itanya 3 tahun uronyo je ke kepala pemerintahan. Sabo nanggro agai dia pimpin. Tapi Fir'aunnya cukup luah negeri yang dipimpin oleh Fir'aun. Cukup hebat, cukup nikmat udip. Akan tetapi Fir'aunnya uronyo merupakan manusia yang sengsara dan celaka di hadapan Allah. Maka hana apa-apanya gedanyo apapun yang gedanyo miliki uronyo. Han mungkin gedanyo selamat uro akhirat. Iman yang dalam dada gedanyo uronyo tidak ada arti. Ruga gedanyo singa huru akhirat, menyakafe singa ketamang dalam neraka jahanam pantas karena mereka memang lahir daripada keluarga kufur. Mereka lahir tidak pernah melihat tempat pendidikan agama. Mereka lahir tidak di samping pesantren. Mereka lahir tidak tahu masjid. Tapi kita yang lahir dalam lingkungan para ulama, dari keluarga para ulama, dari keluarga Islam, dalam lingkungan orang-orang Islam, selalu melihat orang-orang yang berbuat baik. Tapi menyagutanya sehingga kecampakkan dalam neraka jahanam. Nyo ke manusia-manusia yang paling sengsara di hari akhirat. Maka ji uronyo jalan gedanya untuk menjadi orang-orang yang selamat di hari akhirat. Maka nyo ke jalan ji sabo-sabo bek sampai le gedanya tamate sehingga tak tinggalkan ilmu-ilmu pengetahuan. Man gedanya uronyo hanam kele tak ada mendagang. Tak cok ber-ber hanam kele. Maka bek tawa gedanya betadupur rohaniah tanya uronyo rusak. Menya ibadatnya berat bata pubut, menya kebaikannya berat bata pubut, menya matanya bea bata baca Quran, matanya bea bata nging yang gad-gad. Maka betadupur dia rohaniah tanya rusak, maka tak perbaiki rohaniah. Kahana mungkin tak opnama berobat jalan. Opnama hana mungkin le uronyo, hana sotem petrimang le gedanya hana rumah sakit iaitu opnama tanya uronyo. Opnama rohaniah tanya. Ada dia gura maya sakit jasmani na tama habis-habis yang bacut luka yang tajak pak menteri hansep dengan menteri tajak pak doktor hansep pak doktor pak spesialis hansep dalam nanggro tak tepi uluan nanggro tak korbankan harta yang banyak untuk kesehatan jasmani. Padahal tubuhnya padum tahun negai 60 tahun kabeh. Yang minta orang dalam kubur mana ada le tubuh zaman yang kesayangan. Tapi rohaniah inilah yang diangkat. Punya rohaniah uronyo juga rusak-rusak makanan hantam medap-damang bi makanan rohaniah. Belaan dan korbankan legdayo hana. Maka menyonyo hana tapu ubat dalam udip gedanyo. Hana tapu ubat ke anak-anak gedanyo. Maka tanyo akan menjadi orang-orang yang sengsara di hari akhirat nanti. Maka gedanyo yang hana kesempatan le untuk tiap mendagang, tiap nama hana rumah sakit yang tim tung gedanyo le, maka jangan lupa berobat jalan wahai saudara-saudara sekalian. Kahae titik uro berobat jalan benarlah seminggu 3. Benar seminggu
si minggu tiga berapa jalan sampai si ton tiga lagi wacara hasil hansep katanya berapa me si ton tiga ada berobat jalannya golom tro pak tonyan ke hanale katanya ka selamat menanti rohani ada yang maka ane-ane katanya uronyon yang nak kesempatan untuk katanya opname membawa mereka ke tempat opname beta sia-siakan kehidupan mereka. Mereka orang-orang yang baik yang dipersiapkan oleh Allah menjadi ahli-ahli surga. Maka me pak tempat pendidikan bahkan kalian gop ipegah putra me seandai ji anak lonyo jalan tu dekat kepada Allah pak tempat yang hina, aku akan letakkan mereka pada tempat yang hina. Maka apalagi uronyo pesantren ka berada di tengah-tengah gedanya uronyo dimanapun berada, maka jangan pernah teusa sia-siakan keturunan-keturunan gedanya uronyo. Beta hancurkan kehidupan anak gedanya di masa yang akan datang. Kajet gedanya uronyo yang karusak rohaniah, beta perusak le rohaniah daripada anak-anak gedanya. Kemudian yang ketiga, wahai saudara-saudara sekalian, jalan tu selamat gedanya uro akhirat. Yang ke, tak perhatikan, tak pedulikan kepada orang-orang yang sedang belajar agama. Maka yang anak gedanya yang belajar agama, hana sia-sia harta yang gedanya jo, hana sia-sia keringat yang itu tiap uro yang tak berikan. Mehan, hana arti anak temanya dalam keadaan jahat, hana arti anak katanya walau letat gede, menye dia tidak tahu beribadat kepada Allah. Karena anaknya dunia, anaknya bangke mia sandai je hana manfaat uro akhirat. Walaupun dia bangga dengan anak, lagi kata tempuk-tempuk bangke si, nah orang yang sayang ke bangke hana. Maka ji ubena dunia yang dia dapatkan uronyo menyaatanya hana manfaat uro akhirat nyan mandum-mandum bangkai ni pegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi nan lewat sebuah daerah dengan para sahabat-sahabat. Tiba-tiba nekalan li Rasulullah na bangkai kameng yang kamulat yang kabro. Netayang mbak sahabat, wahai para sahabat lon, cikalan putra yang matenya bangkai kameng ya Rasulullah. Kanyan yang lo pegah cikalan buputoi putra yang matenya nyan bangke putra yang dah tepu le kata bangkeyan yang kamu tepu hanya bangke ya Rasulullah. Beda tepu le kata hai sahabat lon nyan dunia yang ke lagi bangke kamengnya nyan dunia maya seandai ji dunianya berharga ba urang po maka kafenya hai rempok jeb musabah tegoi api. Han kebiarkan dunianya gejok kurang kafe. Mia seandainya dunianya berharga, sabar lagi bangke kamengnya. Menya berharga bakpo kamengnya. Hai kubah kamengnya kasih. Hai kubah bangkenya kepada lalat. Hai kubah bangkenya ke ulat. Pasti bangkenya menya berharga dikubah ke saudara-saudara, ke keluarga yang dicintai, ke anak, ke perumah, kena nikubah. Mia seandainya berharga bangkenya wahai para sahabat. Maka ji saudara-saudara sekalian, apapun dunia yang tayo dapatkan uronyo itu bangkai. Anak tu cukup le yang hana beribadat kepada Allah, nyan tinggal tabibi umpun bangke titi urau. Tidak ada harga, tidak ada manfaat, tinggal tak tepuk-tepuk bangke. Apabila katanya uronyo na harta yang banyak, sabah mari baje itu, hantam pernah ngan bajenya tiak sembayang, hantam pernah ngan bajenya ketika hadir dalam majelis ilmu, hana manfaat bajenya uro akhirat. Maka tinggal tak tumpuk-tumpuk bangke sabah lemari, walaupun bak gedanya tentang bangga tat hebat tat gedanya. Nyo Rasulullah yang sampaikan. Kendaraan katanya na Honda, na motor, na berangkapu, hana pernah hadir bak jamaah motonya, hana pernah hadir dalam majlis ilmu, hana pernah membantu kebaikan dengan motonya. Maka tengok tak bangke tiap uro tiap malam. Putra yang bisa tak banggakan dengan harta. Nyo Rasulullah sampaikan adanya seluruh kenikmatan yang katanya dapatkan uroyo. Rumah hana pernah tak ibadat, rumah hana pernah tak sembahyang, rumah hana pernah tak jamaah. Maka rumah yang tak pegatnya ada metingkat-tingkatnya lagi bangke metingkat-tingkat yang tidak ada harga sama sekali. Nekalan urung-urung yang beli rumah yang hanya ibadat kepada Allah, putra yang didapatkan di saat mereka berada dalam kubur. Inilah Rasulullah menyampaikan,
maka hana yang bisa tabanggakan dengan kehidupan dunia tanya uronyo. Hana yang bisa membahagiakan tanya uronyo. Apalagi yang dia acok harta orang lain, apalagi yang dia menyakiti harta orang lain, nyan adalah bangkai, tidak bisa tabanggakan. Kenso bisa bangga, bangkainya hanya bangga lalat dengan lalat. Manusia yang jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jipo bangkainya metingan getale ke bangkainya. Najid bek mepo pi bangkainya nur akhirat. Hana orang yang giakoh bangkai sebelah nyan po kameng yang kabruk nyan giacok giakubah lamari gejuk kana gejuk ke pelintir gejuk ke permohonan. Tidak ada. Begitu juga dengan Allah. Maka jika Allah lagi pegat donyanya mesti ke hantam ke watu hai. Hantam kalan watu hai. Makanya ke wahai saudara alun sekalian, uronyo pu fasilitas yang Allah berikan kepada gedanyo, segala kebaikan dan keistimewaan yang Allah titipkan kepada gedanyo, maka jadikanlah itu jalan untuk menuju kepada akhirat. Benar tak pergunakannya kepada tempat-tempat agama. Menyeatanyan hana tak pergunakan bak tempat agama, nyan gedanyo tinggal tak sapat bangki, maka gedanyo menjadi manusia yang hina. Ad-dunya jifah, kata Sayyidina Ali, dunia itu adalah bangkai. Barang siapa yang menuntut mencarinya bangkai, maka dia akan merupa-rupa dengan anjing-anjing yang suka kepada bangkai. Yang kedupnan kehinaan tanyo sebenarnya yang tarumpak dunia tapi tidak pernah gedanyo pergunakan untuk agama. Saudara lun sekalian yang seiman dan yang seagama, maka uronyo berkorbanlah. Ulam gedanyo uronyo karena pesantren di sekeliling gedanyo. Nyo jalan yang paling besar bagi gedanyo uronyo, kesempatan yang paling besar. Menyo tempat kebaikannya gedanyo uronyo tak sia-siakan, tanyo akan menyesal di hari akhirat. Walau nganti nak labang, walau nganti krek pakaian, walau dengan apapun yang Allah berikan, gedanyo yang nak pikiran yang jernih, silakan gedanyo berikan pemikiran tanyo. Tanyo yang nak tenaga, berikan tenaga tanyo. Tanyo yang nak harta, berikan harta gedanyo. Maka uronyo nemu jasa dengan pesantrennya. Pat mantang na tempat pendidikan agama, karino mantang. Dimanapun ada tempat pendidikan agama, nemu jasa alam udep. Nekalan kisah penggali kubur hanya dicopeng yang tugasnya kokoh kaya. Tapi apa yang Allah berikan, maka wadah nekalan gok singoh yang bantu-bantu tempat agama. Di uru akhirat singoh di nikmat-nikmat, tanyo akan sengsara, merasa malu di hadapan Allah dan menyesal selama-lamanya. Hana artile tak menyesal pada saat tanyo meninggal. Maka ane-ane udanya uronyo beta sia-siakan. Harta yang Allah berikan bak udanya uronyo beta sia-siakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada udanya Bandung. Maka hanya nyo yang bisa Abia sampaikan. Tiga triliun Tuhan sampaikan, uronyo ne berkorbanlah udep untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Putra mantang fasilitas yang Allah berikan, nemu jasa dengan tempat-tempat kebaikan, karena nyanku yang bisa menjamin, yang bisa menyelamatkan roh sampai hari akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin.